warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Ella dalam pelajaran PAI. Materi kita kali ini, Bu Ella akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana kisahnya teman-teman? Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Raja dan rakyat negeri Babilonia telah tertutup hatinya. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam semakin terpojok dan tertindas. Melihat keadaan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk hijrah dari Babilonia ke Palestina bersama istrinya Siti Sarah. Di Palestina, hari demi hari dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya dengan berdakwah menegakkan agama Allah. Di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup damai bersama istri dan umatnya yang taat kepadanya. Hari demi hari, usia Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya semakin bertambah dan semakin menua. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya belum dikaruniai seorang anak. Hal ini sangat merisaukan Siti Sarah. Istrinya berharap Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak yang akan mewarisi dan meneruskan dakwahnya. Siti Sarah lalu menyuruh suaminya untuk menikah dengan Siti Hajar pembantunya. Tujuannya agar Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menuruti perintah istrinya itu. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Tak lama setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memindahkan Ismail dan ibunya ke suatu lembah yang jauh, tandus dan tidak berpenghuni. Sebenarnya tugas tersebut sangat berat, namun karena tugas tersebut adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya melaksanakannya. Siti Hajar sangat memahami bahwa suaminya adalah seorang nabi dan utusan Allah. Dengan sabar dan ikhlas, Siti Hajar pun mengikuti kehendak Allah tersebut. Ketika sampai di tempat tujuan, Nabi Ibrahim alaihissalam segera meninggalkan istri dan anaknya. Setelah beberapa hari ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi menangis. Bekal makanan dan minuman habis. Nabi Ismail alaihissalam tidak bisa meminum air susu ibunya karena susah tidak keluar lagi. Dalam keadaan seperti ini, Siti Hajar memohon kepada Allah dan terus berusaha mencari sumber air. Siti Hajar mencari sumber air sambil berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Siti Hajar tidak putus asa. Siti Hajar menyisir bukit itu tidak hanya sekali melainkan sampai 7 kali. Usaha Siti Hajar ternyata tidak membuahkan hasil. Siti Hajar lalu pasrah kepada Allah dan Allah kemudian memberikan jalan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Malaikat Jibril menunjukkan kebesaran Allah tentang munculnya air dalam tanah bekas telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air itulah yang sekarang dikenal dengan air Zam-Zam. Nah, itulah tadi teman-teman kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan rela berkorban. 2, hormat dan patuh kepada orang tua. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan rela berkorban dicontohkan
yaitu diceritakan pada masa kanak-kanak Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang sangat taat kepada ayahnya. Pada suatu hari Nabi Ismail alaihissalam mendengar bahwa ayahnya menerima wahyu lewat mimpi untuk mengorbankannya. Mendengar hal itu Nabi Ismail alaihissalam tidak merasa takut. Nabi Ismail mengerti bahwa wahyu itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam kemudian melaksanakan perintah Allah dengan mantap dan yakin saat ayahnya akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba yang besar. Selamatlah Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa tersebut diteruskan oleh umat muslim sebagai hari Idul Adha atau hari raya kurban. Nah, sedangkan keteladanan yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam merupakan ketaatan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam meyakini bahwa perintah untuk mengorbankan dirinya adalah perintah dari Allah yang tidak bisa ditolak. Nah, itulah tadi penjelasan cerita ibu tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk teman-teman ketika mendengarkan cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.